Halo Gobles, Ferry di sini, dan kali ini di meja kita udah ada dua smartphone yang bisa dibilang cukup kekinian dengan Snapdragon 870. Kita di sini ada Blackshark 4 dan juga Poco F3. Jadi ini bukan yang Redmi K40, ini yang Poco F3. Jadi kedua smartphone ini bisa dibilang adalah salah satu smartphone budget dengan chipset flagship yang istilahnya nggak ngadi-ngadi ya, 870. Tapi kali ini kita bukan buat bahas dua ini, melainkan kita akan unboxing satu benda baru lagi dari merek yang sama. Penasaran isinya apa? Well, kalian pasti udah tahu dari judul sih. Tapi yaudah, without further ado, let's check it out! Jadi apa sih, kalau kalian udah lihat judul, kalian udah tahu lah ya ini isinya apa. Jadi nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita buka dulu packagingnya. Ini packaging yang cukup tebel ya. Tapi ini bukan dus resmi dari sananya ya, dari China-nya. Ini udah repackage di Indonesia kayak gimana. Tapi ya udah, kita buka aja dulu. Dan tada. Oh ya, ini sama langganan gue juga. Jadi udah biasa kita dapat beginian. Ini surat daftar bea cukai sama IMEI-nya. Jadi ya itulah. Dan ini packagingnya cukup rapi banget, parah. Jadi kalau kalian mau cari smartphone dari luar, ya ini gua rekomendasiin banget sih tempatnya. Ntar kita buka dulu wrapnya. Dan yep, tada, ini adalah smartphone-nya, Redmi K40 Gaming Edition. Jadi ini adalah salah satu versi yang cukup unik karena ini buat pertama kalinya Redmi bikin smartphone khusus buat gaming. Dan spec-wise sebenarnya nggak jauh beda dengan K40 yang udah pernah kita unboxing sebelumnya, bukan K40 Pro. Tapi ya ini smartphone sih menarik sih overallnya. Tapi cuman ini sayang banget boxnya udah pada lecet gara-gara pengiriman ya guys. Ya udah, langsung aja kita bahas dulu boxnya sebelum kita unboxing ya. Di sini ada lambang Redmi K40 Gaming Enhanced Edition, kalau nggak salah ini dalam tulisan Mandarin. Di bawahnya sama Redmi K40, ada tulisan up, Hi-Res audio, sound by JBL, fighting whatever it takes to be winner, game phone, katanya di sini ada tulisannya di sini kalau bisa kelihatan, game phone. Terus ada lambang Mi di sini, Xiaomi. Buat pertama kalinya gue baru kali ini lihat Redmi benar-benar ngencangin buat Mi-nya. Sampingnya sama kayak sebelahnya, up, fighting dan segala macam. Sayang sih boxnya agak dent, padahal silvernya udah cakep banget. Dan belakangnya Mi lagi, udah nggak ada apa-apanya lagi. Di baliknya sini Redmi K40 8GB, 128GB. Itu ada spek kecilnya sama IMEI yang gue tutupin dan juga serial numbernya. Hi-Res audio dan yaudah gitu aja sih sebenarnya isinya. Nggak ada lambang Godzilla kecilnya di sini ya, biasa ala Redmi kali ini. Jadi ya gitulah. Oke, ya udah langsung aja kita buka dulu wrappingnya dari packagingnya. Gue selalu suka sih kalau dengan packagingnya Xiaomi yang import. Kenapa? Karena itu terlihat lebih clean aja. Cuman nih sayangnya cutter gua agak tumpul. Jadi udah kita buka wrappingnya. Nah, ini dia K40 gamingnya. Gua agak menyayangkan tadi ada beberapa dent yang gua lihat. Kalau kalian tahu tentang permasalahan Android ya, itu biasanya ada soal box kun, dan gue salah satu yang pengen banget punya box tuh selalu clean. Jadi ya gitulah. Nah, ini tadi K40-nya agak berkilat gitu ya, kayak apa, psychedelic gitu, kayak dulu zaman Mi 10 juga. Udah, kita buka aja dulu. Bukanya enak ya, tapi pelan-pelan. Tuh, nabrak kan. Nah, ini boxnya udah kebuka. Kita dapat booklet pertamanya dengan tulisan Game Start, sama ada little knob di sini. Jadi ini kayaknya memang Redmi tuh pengen nunjukin banget ini smartphone gaming ya, ada Game Start-nya gitu. Terus di belakangnya ada QR tentang Redmi-nya. Yes, gue belum coba scan nih apa. Nanti kalian kalau mau scan, bisa kalian scan ya di situ. Terus kita buka aja. Seperti biasa ada SIM ejector sama buku petunjuk, nggak ada warranty card, buku petunjuk biasa aja. Sama ada silicone case. Nah, silicone case-nya ini biasa aja ternyata. Well, gue expecting dia kayak yang ada satu versi lagi namanya Bruce Lee Limited Edition. Itu bagus banget
soft case-nya. Ini soft case-nya muat nggak ya sama si Poco F3? Ini kan K40 biasa. Technically muat, tapi dipaksakan. Ya nggak muat deh. Yaudah, kita cabut lagi aja daripada rusak. Kita sampingkan, cutter juga sampingin. Terus di bawahnya ada Redmi K40 Gaming Edition-nya. Tulisannya cuma Redmi biasa. Cuma gue nggak tahu nih kenapa banyak bercak-bercak gini, kayak nggak clean. I guess even if it's not repackaged ya. Terus sampingnya kita ada triggernya di sini, kameranya. Sama ini gue yang warna, gue lupa ini kalau nggak salah warnanya silver grey atau apa. Dia ada dua warna yang mirip, silver sama grey kalau nggak salah. Jadi ya udahlah. Itu kita sampingin dulu lagi aja. Di bawahnya, wih, cakep ya, warnanya kayak Pikachu. Ada charging brick-nya 67 watt di sini. Kayak gitu. Tulisannya Xiaomi Communications Co Ltd, designed by Xiaomi. Sama kiri kanan, dan colokannya sayangnya colokan yang apa namanya? Bukan EU, colokannya China UK. Itu dia, colokan dua begini. Sama ada satu lagi USB cable-nya warna kuning juga. Nah ini sih yang bikin bingung. Ini kayaknya dia mau menekankan mending beli yang Bruce Lee Edition gitu, tapi ngasihnya yang packagingnya warna kuning. Ya udah, paling gitu aja sih isinya, nothing much. Kita nggak akan bahas lama-lama. Oleh karena itu akan gue rapikan dulu. Dan sambil ngerapin, gue akan kasih lihat isi dari boxnya Redmi K40. Oh, kelewat, trivia aja. Di sampingnya ada tulisan high energy warning. Ini kayak istilahnya hati-hati, di dalamnya bisa meleduk. Meleduk dan terkutip ya, performanya bagus. Terus nih, fighting whatever it takes to be winners, powered by Redmi. Sama ada tulisan Mandarin yang gue not sure isinya apa. Tulisannya apa? Lupa, gue nggak bisa baca bahasa Mandarin. Bukan nggak bisa sih, dulu belajar pas masih kecil, cuman ya gitu lah. Nah, jadi ini sedikit overview soal Redmi K40 Gaming-nya. Di samping ini ada tulisan NFC. Jadi ini ada NFC sensor, NFC sensor nih? NFC reader-nya di sini. Terus dia bentuk kameranya, ternyata sebenarnya agak beda sama Redmi K40 yang biasa. Redmi K40 yang biasa itu kan ada 4 kameranya, nah ini cuma 3. Ditemanin sama sepertinya ada sensor proximity di sini atau nggak buat ambient light. Sama bentuk flashnya kayaknya cakep nih di sini. Terus ya bentukannya gitu, depannya layarnya gini. Kita buka aja deh, daripada penasaran. Shush. Nah, cakep bener ya. Kita cabut dulu, kita kotak aja dulu. Nah, jadi ini si Redmi K40 Gaming-nya. Cakep ya, nggak polos biasa gitu loh. Ada aksen kayak di sini. Kayak heatsink punya tape-nya itu, terus ada aksen lagi garis tengahnya yang bisa glowing. Ini berbeda angle, warnanya kelihatan agak berubah dikit ya, grey-nya cakep banget sih. Terus di sini ada 3 buah kameranya, harusnya satu tuh 48 megapiksel, ada ultra wide, ada makro, sama di sini ada flash, dual flash, cuman nggak dual tone. Kalau misalnya kelihatan di sini di tanda petirnya tuh ada dual flash gitu. Terus tulisan di tengah-tengahnya fighting, ada tulisan Redmi sini. Ini walaupun smartphone gaming, ini salah satu one of the cleanest look si Xiaomi pernah bikin. Aside from Black Shark 4 ya, ke Black Shark 4 juga udah cukup clean di sini. Nah, kayak gitu. Terus kita lihat ke sampingnya dulu. Ini bodinya tuh belakangnya kaca, kayaknya, atau plastik ya. Feels-nya sih kaca sih, tapi jadi kalau ternyata bukan kaca, gue akan tuliskan apakah kaca apa bukan. Lalu di sampingnya ada metal, aluminium, which makes it very premium. Lalu di depannya ada layar display. Harusnya ini 6,67 inch, sama kayak Redmi K40 atau Poco F3-nya, berarti versi globalnya. Poco F3 GT katanya, bukan F3 biasa, F3 GT. Di depannya ada punch hole, tapi yang paling memang menarik itu di sini adalah magnetic triggernya. Ini kurang lebih mekanismenya sama kayak si Black Shark, dan ini physical button which is very clicky. Ya, ini bisa gue mainin berlama-lama. Terus di power buttonnya ada fingerprint plus power button. Lalu ada dual speakernya yang cukup menarik bentuknya di sini. Kayak dikasih aksen gitu, nggak tipikal biasa. Ini ada USB Type C. SIM cardnya, nanti gue buka SIM cardnya isinya kayak apa. Terus di atasnya ada sama dual speakernya tadi, mikrofon sama infrared sensor. Sayangnya di sini nggak ada 3,5 mm headphone jack ya, nggak kayak Redmi biasanya yang punya masih semuanya. Terus di tengah-tengahnya ada tulisan Sound by JBL, kecil banget sih, benar-benar bisa fokus. Kurang lebih kayak gitu tuh tulisannya, Sound by JBL sama infrared sensornya. Di sampingnya ini ada bentukannya cakep sih, ini bentuk ada aksen gitu.
kayak gini nih, aksen beda, emboss dikit. Ada volume rocker, sama ada mikrofon ketiga di sini plus antena sama tadi MD itu. Menarik ya, mikrofonnya tuh total berarti ada 3, atas, bawah, sama tengah. Emang gaming oriented banget ya sepertinya. Terus di bawahnya ini ada SIM card slotnya yang harusnya dual SIM sandwich biasa. Yap, dual SIM sandwich kayak Mi 11, Mi 10, Mi 11, Poco F2 Pro sama Black Shark. Kayak gini, nggak bisa di-expand sayangnya storage-nya. Jadi udah, kurang lebih itu overview tentang outernya. Kita masuk aja ke internalnya. Jadi ini akan gue setup dulu dan gue skip sampai setupnya selesai. Tulisan sih Redmi biasa, di bawahnya tulisan apa ya? MSI Blow, sukses. Oh, power by Android, oke. Ini juga udah MIUI 12.5, tapi harusnya nanti kita coba lihat aja. Nah, jadi sekarang Redmi K40 gamingnya udah ke setup, dan kita udah masuk ke interface-nya. Ini udah MIUI 12.5, jadi ada beberapa perbedaan dikit, terutama ini versi China. Jadi salah satu isunya yang gue sekarang lagi hadapin adalah gue belum bisa nginstal Google Play Service ke sini. Cuman harusnya sih at some point bisa agak dimodifikasi sedikit. Gue lagi mau coba install update juga, lalu kemudian mau coba inject Google Play Service ke sini. Tapi sebelum itu mungkin kita bahas dulu tentang overall dari si Redmi K40 Gaming ini dulu. Jadi ini adalah Redmi K40 Gaming dengan storage 128GB. Ini adalah salah satu versi paling murahnya Redmi K40 Gaming dengan setup 8128. Ada juga yang versi 6128, tapi so far gue belum berhasil menemukan yang itu. Gue menemukannya yang 8128. Dan yang menarik juga, si Redmi K40 Gaming ini, dia di sini itu pakai chipset MediaTek terbaru yang kalau bisa dibilang sebenarnya saingan banget sama tadi si Poco F3, Poco F3 dan juga Black Shark 4 yang pakai Snapdragon 870, yaitu pakai Dimensity 1200 5G. Di Indonesia sendiri belum ada smartphone yang pakai Dimensity series dari MediaTek, dan it will be unique to say. Gue penasaran sih dengan performanya MediaTek dengan Dimensity-nya. Jadi ini bukan seri G, bukan seri P, bukan seri Helio biasa, tapi ini seri yang dikhususkan untuk flagship performance. Salah satu yang menarik juga adalah Dimensity 700 dan juga 800, tapi itu juga belum masuk ke Indonesia. Jadi sepertinya performa Redmi K40 Gaming ini patut kita uji sih, terutama untuk tes Genshin Impact ya nantinya. Terus selain itu juga untuk di displaynya, dia 6,67 inci juga harusnya. Coba sebentar gua confirm dulu. Yap, displaynya 6,67 inci 1080 x 2400 dengan refresh rate berapa? Refresh rate maksimal 120 Hz. Jadi memang ini nggak too fancy sampai 144 Hz, cuman dia panelnya supposedly sih sudah AMOLED ya, karena kan Poco F3 sendiri udah AMOLED. Jadi bakalan menghasilkan display yang cukup bagus juga ya. Ini AMOLED, OLED 120 Hz, HDR10 Plus dengan 500 nits, dan juga udah dilindungi sama Corning Gorilla Glass 5. Jadi dari 1080p 120 Hz. Cuman dia touch samplingnya kalau nggak salah tuh masih 240 Hz, tapi kita aktifin aja 120 Hz supaya enak. Enak banget tuh. Nggak tahu, I mean 90 Hz, 120 Hz harusnya udah menjadi standar yang lebih baik. Jadi kalau kembali ke 60 Hz, I guess that's kind of bad. Dan iya, juga karena ini udah pakai OLED, jadi dia udah bisa dark mode yang full dark mode. Sama seperti saudaranya di Black Shark, ada namanya DC dimming. Ini menghindari flicker di bawah kamera. Ini harusnya kayak gini, kelihatan nggak ya? Ini kan low light, nggak kelihatan juga sih karena OLED-nya mati. Tapi biasanya tuh kalau low banget, nah tuh kelihatan nggak nih? Sininya kedap-kedip, new gitu. Sedangkan kalau di DC dimming-nya anti-flicker mode nyala, harusnya tuh nggak new lagi. Jadi itu salah satu fitur yang menarik juga bisa dimasukin di sini. Itu nolong banget buat kayak misalnya kamera kayak gini yang rekamnya 60 Hz, itu bisa dapat display yang lebih baik lagi. Tapi ya kurang lebih sih sebenarnya itu aja fitur-fitur dasarnya. Sisanya sih sama seperti smartphone kebanyakan. Paling gue akan lakukan tes kamera, terus nanti gue mau coba running Antutu sebelum kita closing tentang si Redmi K40-nya. Jadi kita buka aja dulu kameranya. Kamera ya biasa lah ya, typical Xiaomi, ada AI, ada ini itu, portrait mode, sama sini dia cukup lengkap, udah ngasih dual video, vlog mode, stiker avatar, clone mode, long exposure, AI watermark, slow motion,
tapi dia nggak ada movie mode. Cuman dia udah 64 megapiksel, jadi cukup menarik juga kalau buat kalian yang mau detail lebih banyak. Ada short video, night mode, vlog mode yang harus di-download dulu for some reason, vlog mode dipisah. Mungkin biar lebih ringan, karena itu goalnya 12,5, MIUI 12,5 tuh buat lebih ringan dibandingkan a whole new thing. Makanya itu dia bilang MIUI 12,5 itu bukan new MIUI, tapi update untuk memperingan dan memperlancar MIUI aja di segmentasi sekarang. Kameranya ada portrait, foto, video. Videonya bisa sampai 4K 30 fps gitu. Ada Pro Mode of course 64 megapiksel dan Ultra HD on. Kita tes aja dulu foto beberapa pakai kameranya dulu. Kita coba Exu. Zoom 1, zoom 2 kali, ultra wide. Ya tipikal lah ya. Watermarknya belum nyala, kita ulang dulu. Watermark harus nyala dong. Device watermark, sip. Dah, kita foto ulang Exu-nya. Nah, jadi ini ada beberapa contoh fotonya, cukup clean lah ya, tipikal dan 64 megapikselnya. Jadi, even buat smartphone gaming, sebenarnya ini buat foto oke juga sih. Terus buat video, cukup stable ya. Dia 30 fps doang sih 4K-nya by the way. Nah, ini tadi contoh 4K 30 fps-nya. Wow, bahkan ada Dolby Atmos is on ya. Dual speaker sih. Terus, tadi harusnya ada satu video lagi. Cukup bagus sih kameranya untuk sekelasan cuman smartphone gaming. Biasanya smartphone gaming tuh nggak begitu peduli banget dengan kameranya, bisa dibilang cukup oke lah ya buat sebuah smartphone gaming. Nah, jadi ini adalah skor Antutu dari Redmi K40 Gaming Enhanced Edition. Di sini skornya adalah 675.606. Jadi dia memang setara banget sama Snapdragon 870. Belum bisa ngelewatin 880, tapi jujur punya performa yang sepertinya cukup menarik. Di sini dibagi sama skor 175.000 untuk CPU-nya, 240.462 untuk GPU-nya, cukup strong ya si MediaTek Dimensity 1200 ini. Terus untuk memorinya, performance-nya di 120.507 sama UX-nya 139.558. Tapi di sini yang menarik perhatian gue adalah meningkatnya 7,4 derajat Celcius dan turun baterai 6% dari si Dimensity 1200 ini. Jadi apakah ini berarti Dimensity 1200 punya performa cukup panas? Well, itu sebenarnya yang bikin gue penasaran dan maybe kita akan find out lebih lanjut saat kita tes si smartphone ini untuk main Genshin Impact, which I'm also really interested. Karena ini mungkin jadi pertama kalinya gue ngetes Genshin Impact dengan prosesor dari MediaTek Dimensity. Udah gak sabar? Ya, well, kalian sabar aja dulu. Yang penting subscribe aja dulu ke channel kita supaya kalian gak ketinggalan sama video tes Genshin Impact kita nanti dengan si Redmi K40. Terus mungkin perlukah kita ngetes Rhythm Games juga? Well, minta aja di kolom komentar. Kalau misalnya banyak yang minta, akan coba gue buatkan. Fingerprint yang dimiliki sama si Redmi K40 Gaming ini sama seperti saudaranya Redmi K40 atau Poco F3 yang punya side mounted fingerprint yang barengan sama power button. Overall sih harusnya cukup akurat. Kita coba register aja dulu jari yang sebelah kiri karena yang sebelah kanan megang kamera. Dan inilah performanya si fingerprint Redmi K40. Cepet banget sih sebenarnya. Coba kita tes dari home screen lagi. Tuh. Cepet banget sih. Dan ini posisi kayak gini tuh enak banget dibandingkan in display ataupun rear mounted masih oke, bottom mounted not so much, not a fan. Tapi side mounted fingerprint ini bikin happy banget sih. Terutama dia modelnya yang flush gitu, bukan flush, sorry. Inline sama body, jadi kita tuh masih bisa ngetahuin mana yang power button, nggak mendelep ke dalam gitu. Mendelep tuh apa ya? Masuk ke dalam.
Tentunya juga fitur yang bisa dibilang menjadi salah satu cukup favorit dan baru di Redmi K40 atau di gaming edition-nya kali ini adalah adanya trigger button. Klik-klik di sini yang merupakan porting dari sebenarnya Black Shark 4. Tapi entah kenapa nggak se-fluid yang di Black Shark 4. I guess ini mungkin karena masih terlalu baru aja. Tapi ya ini adalah magnetic trigger yang cukup menarik untuk dimilikin sama sebuah smartphone gaming. Kenapa? Karena ya lebih enak punya physical button yang bahkan bisa disimpan kalau kalian nggak mau biar cepat rusak. Dan ini basisnya magnetic. Cuma memang gue sayangnya di sini nggak ada game space, shark space. Game space dia ada game space sendiri, cuman ini nggak ada shark space kayak si Black Shark 4 yang bisa diaktifin dari 2 klik di sini. Dan juga nggak banyak tutorial yang buat ngajarin ada fungsi tambahan nggak sih di sini, karena harusnya kalau gue inget di sini ada fitur buat ngeklik, tapi ternyata di sini nggak ada juga. Harusnya ini ada fitur buat moto, tapi ternyata nggak bisa dipakai. Gue mengharapkan bisa dipakai kayak Black Shark 4 sih, bisa ngeklik di sini atau ada shortcut. Ya itu sih minusnya, tapi memang this thing is a really welcome addition buat keluarga Redmi. Kenapa? Karena simpel aja, ini kliki begini enak banget. Ya hati-hati cepat rusak aja sih. Mudah-mudahan nggak cepat rusak. Untuk harga dan ketersediaan sendiri dari si Redmi K40 Gaming Edition ini, saat ini kalian bisa temuin di Tokopedia mungkin di kisaran harga 7 jutaan hingga 12 jutaan, yes, 11 jutaan untuk yang versi Bruce Lee Limited Edition-nya. Tapi sebenarnya kalau untuk harga sendiri si Redmi K40 Gaming Edition ini di China itu cukup menarik karena bisa ditebus dengan harga di bawah 4 jutaan. Ya mulai dari 3 jutaan kalau nggak salah buat yang 6GB, 128GB. Dan itu jujur adalah suatu premis yang menarik kalau Dimensity berani memberikan performance segini dengan harga yang cukup wow bersama dengan Redmi ataupun Poco atau Xiaomi mungkin di Indonesia. Itu mungkin menjadi harga yang cukup menarik buat gamers yang butuh smartphone yang cukup powerful buat gaming session mereka, tapi nggak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Nah, jadi paling kurang lebih itu aja buat si Redmi K40 Gaming-nya. Ini kita lagi cepat aja dulu, karena nanti gue akan tentunya melakukan tes Genshin Impact di sini setelah berhasil nge-sideload certain things, dan mungkin gue akan bahas in-depth lagi tentang si Redmi K40 Gaming-nya. Overall, it's a really nice looking device. Dari desainnya, dari performanya juga cukup menarik sih, dan juga fitur-fitur yang diberikannya cukup top markotop. Cuman sayangnya untuk sekarang belum ada konfirmasi kehadiran globalnya selain rumor bahwa ini adalah Poco F3 GT. Tapi kalau misalkan memang nanti at some point bakal jadi global, ini mungkin menjadi salah satu smartphone gaming yang bisa gue acungin jempol banget. Aside from saudaranya yaitu Black Shark 4 yang bisa dibilang sebenarnya cukup biasa aja. Tapi Redmi K40 memberikan sesuatu yang penyegaran yang lebih menarik di dunia gaming smartphone. Terutama dia by design sebenarnya aesthetically pleasing. Menurut gue sih pleasing ya, karena dia benar-benar untuk horizontal begini dibuat untuk feels-nya, vibe-nya seperti ini. Dan juga dia memberikan fitur yang cukup menarik, yaitu 2 tombol klik di sininya yang juga dimiliki sama Black Shark 4, tapi ini dimiliki sama Redmi seri biasa, Redmi K40 series, yang berarti ini juga Poco series, Poco F3 series. Dan memang walaupun dia punya trigger di sini, dia nggak memberikan feels gaming banget seperti yang diberikan sama Black Shark. At the end of the day, ini benar-benar MIUI pelontos banget, cuman dikasih embel-embel ini smartphone khusus gaming ya, bukan yang Snapdragon 870 tapi pakai Dimensity 1200 5G. Tapi untuk soal kameranya pun juga bisa dibilang gue cukup tertarik melihat performa kameranya barusan. But let's see, nanti mungkin akan kita coba lirik lagi di full reviewnya, sama mungkin kita akan coba lakukan tes-tes lainnya kalau keburu, karena launching smartphone sekarang makin dempet-dempet, termasuk laptop juga. Jadi banyak banget. Oke, sekian dulu untuk video si Redmi K40 Gaming ya. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa udah kasih like, share, dan tentunya yang belum subscribe, langsung aja subscribe ke channel kita di Gwigwi atau di sosial media kita di @gwigwi.com. Dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya, terutama tes Genshin Impact di Dimensity 1200. Itu bakalan jadi hal yang menarik karena biasanya udah dioptimize untuk Snapdragon series. Sekarang kita akan coba di MediaTek punya Dimensity series. Dan yang punya pertanyaan, langsung aja drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Akan coba kita jawab semaksimal mungkin. Yang belum follow sosial media kita juga bisa follow kita di hampir semua sosial media @gwigwi.com. Di TikTok ada, di Twitter ada, di Instagram pun ada, ataupun di Facebook maupun di website kita. Jadi ya, stay tune, kita akan ada giveaway 15k
yang mungkin minggu ini atau minggu depan akan gue mulai naikin. Yaudah, sekian dulu untuk videonya kali ini. Gitu aja. Thanks for watching. And as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Dan Redmi K40 Gaming signing out. Bye-bye.